Waktu gua kecil, gue nungguin banget Avatar The Last Airbender di TV. Ya, walaupun banyak di-cut-nya gitu ya, gue nggak ngerti kenapa Indonesia nge-cut banyak adegan kartun yang isinya juga biasa aja, bukan yang parah gitu. Terus ada tuh manusia-manusia iseng bikin fanmade-nya, hampir ditayangin di bioskop ke seluruh dunia, dan gue kecewa besar. Lalu bagaimana dengan Avatar The Last Airbender yang kali ini? Menurut gue ya... For the context, gue itu sebenarnya nonton episode satunya duluan sebelum kalian karena gue diundang untuk nonton premiernya di bioskop. Dan sudah pasti experience yang berbeda ya, nonton film dengan selonjoran tengkurep di depan laptop yang laptopnya kepanasan karena nggak lu tadain sesuatu di atas kasur. Terus lama-lama overheat karena lu dongo, lu nggak ngerti kalau kasur itu bukannya malah ngilangin panas, malah ngumpukin panas di situ. Pakai tatakan jamet ngerusak laptop, udah laptop dibeliin mak lu, bilangnya buat kuliah, padahal buat main Valorant. Sama nonton di bioskop dengan sound system, dengan visual, dengan kursi yang nyaman, itu pasti beda banget. Dan itulah kenapa gue datang, itulah kenapa gue pengen tahu, itulah kenapa gue pengen merasakannya dengan full experience. Dan gue akan bilang Avatar The Last Airbender episode 1 bagus banget. Gue bahkan berani kasih bilang ini adalah live action yang gue nggak nyangka bisa sebagus ini. Dari ceritanya, apa aja yang mau mereka ambil dari original source-nya, terus apa-apa yang mereka tambahin itu bagus, itu nggak ngerusak. Keren banget bagaimana kita bisa dapat behind the scene gitu. Bagaimana Raja Api Ozai, bukan Ozai deh, bapaknya Ozai gitu, merencanakan ekspansinya ini. Bagaimana mereka berusaha untuk membuat dunia itu fokus ke Earth Kingdom rather than ke Air Nomad. Fight scene-nya yang nggak cuma ngumpulin 300 Earthbender buat ngangkat satu kerikil. Dan itu visual efeknya yang nggak malu-maluin. Bagus banget, keren banget. Bener-bener wow. Pulanglah gue, dan gue nggak bisa langsung nonton karena belum tayang ya. Masih harus nunggu beberapa hari sampai akhirnya tayang resmi. Nah, habis itu gue tayang. Dan episode 2 menurut gue, bang, man! Episode 2 is the best episode. Enggak. Ini bukan karena Suki ya. Yes, Suki is the best girl here. Buat yang bilang Suki biasa aja, buat yang bilang Suki cuma modal tampang, buat yang bilang Suki itu cuma figuran, get a life, touch some grass, uninstall semua game lu and go to the gym. Mindset lu rusak kalau lu bilang Suki itu biasa aja. Dan desain Kyoshi Island yang bener-bener apa yang ada di kartun dibikin persis. Lore-nya dan kenapa mereka nggak mau terlibat terhadap konflik dunia. Terus Sukinya. Terus bagaimana fight scene-nya dan bagaimana mereka memilih untuk, menurut gue bagus ya, untuk arc dimana mereka ada Aang jalan-jalan nyari beruang kesurupan gitu. Itu disingkirkan dulu. Diganti ke fokus bagaimana Aang-nya ini berusaha mempelajari tentang Avatar State. Terus Sukinya. Terus bagaimana akhirnya Aang kesurupan Kyoshi dan akhirnya kita bisa melihat sebuah pertarungan yang paling epic, paling luar biasa selama series ini. Tentu juga sama Sukinya. Dan bagaimana fight scene-nya itu nggak main-main, bagaimana dia nunjukin Avatar at its finest gitu dengan 4 elemennya. Dan tentu saja buat penutup kita dikasih Sukinya. It's the best episode so far. Dan itulah yang membuat episode-episode lainnya itu off. Gue bener-bener kayak what's going on? Kenapa 3 sampai ujung itu kayak udah gitu aja? Sumpah, showrunner ini ada masalah apa? Awal-awal lu cutting-cuttingnya bagus. Lu potong mana yang mau lu ceritain, lu potong mana yang mau lu fokusin. Maksudnya kayak, oh ya ini kayak cerita ini nggak perlu kita ceritakan karena ini ya oke buat memperkenalkan sesuatu, tapi kayaknya nggak perlu-perlu amat gitu. Gimana beberapa arc dihilangin gitu. Tapi di 3 sampai 8 tuh lu, kita masukin semua lagi yuk. Masukin lagi beruang kesurupan, kita munculin lagi Azula, kita langsung munculin lagi ini Bounty Hunter, kita deep lagi membahas karakter Zuko, kenapa Iroh bisa begitu, munculin roh yang harusnya jaga library jadi tiba-tiba di tengah hutan, terus tiba-tiba si Putri Bulan punya form spirit world-nya sendiri. Kenapa tiba-tiba lu kayak kepanikan dan pengen semuanya masuk? Itu sangat-sangat mengganggu banget. Sampai episode 2, semua rule tentang elemen, tentang bending itu masih sesuai sama original source. Terus tiba-tiba lu bikin Aang jadi imba nggak imba. Kayak gimana ya? Kayak awalnya kita lihat Aang itu nge-gliding ke bawah gitu. Nggak terbang, tapi kayak apa ya? Memperlambat jatuhnya dia, jadi kayak terbang. Kita juga lihat bahwa Aang itu nggak bisa terbang bagus tanpa glidernya itu, alat tambahan ya. Makanya pas dicuri sama Zuko, dia bener-bener butuh itu balik. Bahkan ketika dia mau travel antar tempat yang jauhan, dia butuh apa? Tahu-tahu dia ke Fire Temple sendirian. Nggak usah sama apa. Nggak gitu rule elemen, Pak. Nggak tiba-tiba semua Air Nomad itu bisa terbang dengan glider. Kok tiba-tiba begini? Awalnya gue suka ya yang dimana lu nunjukin Kyoshi duluan sebelum Roku. Iya, lu mau keluar dari tradisi gitu ya, yang dimana Avatar yang sekarang pasti deket sama yang sebelumnya. Di animated series kita lihat Aang itu deketnya sama Roku dan nanti Korra deketnya sama Aang. Dan sekarang punya rule dimana kalau lu mau akses Avatar sebelumnya, lu mesti ke tempelnya. Fine, gak masalah buat gue, itu gue nikmatin. Sampai akhirnya Avatar Roku dibuat jadi kayak Uncle Iroh, kayak tukang lawak terus bingung mau ngapain. Terus buat aneh ya, kan tiba-tiba dibikin klepto gitu, dibikin maling totem. Ngapain seorang Avatar? Bukannya menjinakkan spirit, bukannya gak tau ini. Gue gak pernah lihat di animated series atau di komik gitu ya. Avatar Roku jadi klepto, nyolong totemnya. Apa si maling muka
itu, kayaknya arc itu nggak perlu ada deh. Gue nggak melihat sebuah karakter development, gue nggak melihat sebuah kedekatan antar karakter. Iya, gue tahu lu pengen nunjukin Aang nyelamatin temennya dan rela berkorban demi temennya, tapi kalau lu skip langsung fokus ke Siege of Northern Water Tribe, kayaknya lebih enak deh. Itu arc bener-bener kayak why? Terus habis itu si Aang-nya di situ nggak kerasukan Roku gitu buat kabur. Padahal itu epic banget, men. Lu udah bisa kerasukan Kyoshi di situ ya. Terus diserang kayak atau dikepung kayak tempelnya gitu kan. Terus tiba-tiba Avatar Roku, ayo, it's more being time gitu kan. Wah, keluar di api-apinya gitu, efek buar gitu. Wah, di skip. Gue seneng tiba-tiba Aang bisa ngeakses Avatar Kuruk. Tapi ternyata Avatar Kuruk tidak bisa henshin karena katanya luka parah. Nggak masuk akal. Ya, gue terluka parah, jadi gue nggak bisa kerasukin lo kayak. This is new. When? Why? Yang selalu susah untuk mengakses Avatar State atau mengakses Spirit World itu adalah Avatar yang masih hidup, bukan Avatar yang udah mati. Avatar yang udah mati udah jadi spirit, udah kagak ada kerusakan fisik atau kerusakan jiwa. Kenapa tiba-tiba dia punya kerusakan jiwa sehingga nggak bisa Avatar State? Sedih banget lu. Buat gue aneh banget. Kenapa nggak plotnya dibikin tiba-tiba tempelnya dihancurin duluan sama si Admiral yang ada mau nyerang gitu, sehingga Aang nggak bisa akses gitu. Si Kuruk cuman bisa ngebayang-bayang, sehingga ya kita balik ke animated series si Aang jadi Godzilla. But no, cuman ya sorry Aang, gue nggak bisa ngerasukin lo. Selain ini gue rusak jiwa gue, budget VFX nggak ada lagi, jadi udah habis di Kyoshi. Bahkan ada rule-rule yang bikin gue garuk kepala ketika di kabut gitu. Gue tau itu referensinya di Korra ya, ke Spirit World yang nyasar kalau lu kena kabut itu lu jadi kayak terjebak dalam masa lalu lu gitu. Yang dimana Katara terjebak sama ibunya, Sokka terjebak sama bapaknya. Gue tahu intinya pengen menggali lebih dalam karakter ini gitu. Yang dimana menurut gue udah enough gitu loh. Sokka dengan bebannya, dia harus menjadi lebih dewasa, terpaksa karena perang. Katara yang harus kehilangan ibunya, udah nggak perlu di reveal lagi. Udah di episode-episode sebelumnya udah dikasih tahu gitu. Yang udah nonton animenya lebih parah lagi gitu, udah tahu. Tapi si Aang bisa ngakses Gyatso, dan Gyatso-nya di sini nggak jahat, beneran baik. Yang lain dapat roh jahat, dia dapat roh baik. Emang Gyatso bedanya apa? Yo, Gyatso Master of Spirit jadi bisa. Iya dah, bebas iya. Terus yang paling kocak secara story ya, Momo punya big part di sini. Momo men-sacrifice badan kecilnya buat random Northern Tribe NPC, bro. Gila, Momo. Epic heroic moment Momo, man. Instead of Sokka, instead of Putri Bulan, Momo, man. It's Momo, bro. Why? Sebenarnya banyak sih yang bisa gue mention kenapa tiba-tiba di episode 3 sampai akhir itu ceritanya bikin pala pusing dan tiba-tiba kayak ugal-ugalan gitu, kayak bingung mau kemana gitu. Oh ya, gue sangat mengecewakan banget kenapa buru-buru mesti ngenalin Azula. Lu bayangin deh ketika si Admiral itu dipojokin sama Zuko, terus tiba-tiba bilang, emang selama ini lu pikir gue dapat informasi dari mana biar gue tahu kebiasaan lu, kelemahan lu gitu, gimana gue bisa akses tentara-tentara khusus Fire Nation. Terus tiba-tiba di zoom gitu kayak sosok cewek gitu yang selama ini nggak pernah ditunjukin gitu, terus dia cuman gini doang gitu, atau mukanya tunjukin deh silakan gitu, Azula gitu. Akhirnya kita akan dapat Azula di next season. Ditunjukin dari awal dan Azulanya cuman ngoceh sama pamer bisa petir depan bapaknya dan kayak Terakhir nih sebelum ke karakter nih ya, Bumi. Kenapa tiba-tiba Aang udah tahu itu Bumi? Padahal Bumi itu adalah sosok yang bijak gitu. Bumi itu bagian dari White Lotus. Aduh, jangan sampai gue ke Iroh juga nih. Yang dimana itu adalah orang-orang yang emang udah tua dan udah kalau lu pelajarin gitu filosofi White Lotus, mereka looking for balance. Mereka nggak terbatas sama nation, kingdom, nomad gitu, earth, fire, water, wind gitu, air. Enggak. Mereka orang-orang tua yang bijak yang akan nge-guide Avatar gitu. Karena mereka sudah berusaha untuk meninggalkan duniawinya dan fokus untuk keseimbangan lah. Kayak gitulah. Lu ngerti lah poin gue. Tiba-tiba jadi beneran Mad King di Game of Thrones gitu. Padahal dia Mad King yang wise dan funny. Nggak tahu apa fungsinya dibikin jadi Mad King beneran. Si Aang juga nggak jadi karakter developmentnya, tetap menjadi orang naif. Nggak jadi yang tiba-tiba ngeluarin ultimate power air blast atau air bomb atau tornado di mana-mana. Enggak. Ya udah deh, ini udah masuk pembahasan karakter nih ya. Iroh. Awal-awal 1, 2, 3, 4 lah gue suka. Masih ngelawak, masih ngeluarin quote-quote bijak. Sampai akhirnya dia tiba-tiba kita diajak emosional ngomongin perang di tengah jalan. Terus dibikin sok lemah gitu, padahal dia imba. Ya walaupun gue tahu di animated series dia imbanya juga di akhir gitu. Tapi ya awal-awal Iroh nggak seculun itu. Dibikin berantem, dibikin emosional, dibikin nangis. Padahal tuh Iroh itu sudah ini loh, tau gak sih? Dia tuh sudah melepas duniawinya. Dia tuh nanti ada momennya sendiri yang pas nyanyi gitu loh. Soldier boy, na na na. Di atas gunung itu momennya dia, men, bukan di sini. Di sini dia tetap berusaha bijak, tetap berusaha tegar demi Zuko. Aduh, dikit lagi Iroh. Aduh, gak tau sih. Sorry, men, gue sangat-sangat emosional. Soalnya Iroh itu is a best old man karakter kayaknya ya di dunia kartun. Dia gak cuman wise, dia juga lucu gitu loh. Dan kadang-kadang gak selamanya wise gitu. Yang kayak tiba-tiba Zuko pengen connect, kalau lu nonton kartunnya gitu, pengen connect sama Azula. Terus si Iroh bilang, no, she's crazy. Yang biasanya dia ngeluarin kalimat-kalimat bijak gitu. Enggak, dia aneh, lu jangan deketin adek lu freak. Gue bisa banyak bahas karakter, tapi sayang banget Aang di sini tuh kayak
maaf ya, dibikin, ini bukan salah talent menurut gua, salah direksi, dibikin kayak so bijak, so naif, so selalu positif. Padahal Aang itu goofy Aang itu masih bocil, sukanya bikin komedi, sukanya bikin kerusuhan-kerusuhan anak kecil, bukan bijak dan naif yang berlebihan kayak gitu. Ya dia naif dan bijak, tapi not funny. Satu-satunya karakter yang menurut gue sangat-sangat cocok di animated series ini cuman Sokka. Sokka bener-bener pas, bener-bener oke, bener-bener sesuai sama karakternya, bener-bener komedi, cringe, goofy nya the best. Jangan sampai gue bahas teman-temannya Azula di sini, please. Ntar aja, kapan-kapan aja. Dan you know, it's already there, it's already on the internet. Kalau banyak yang bilang, kenapa sih lu ngebandingin sama original source RC-nya gitu? Mereka kan mau bikin versinya sendiri. Pertama, gue nggak pernah selalu membela original source-nya. Silahkan lu bikin jauh dari original source-nya. Pertanyaannya, bagus apa enggak? Sebagai contoh, Attack on Titan, original source-nya adalah manganya. Tapi gue lebih suka animenya yang banyak beda dari manganya. Endingnya juga beda dan gue bisa suka gitu. Masalahnya di sini, dia tidak bisa menyaingi kualitas animated series-nya secara cerita dan kompleksitas dan apa yang mau ditayangkan. Again, gue ngerti di mana mereka harus ngerangkum banyak episode dikumpulin jadi 8. Tapi buat gue juga berlebihan, yang harusnya ada di book 2 ditumpuk juga di book 1 atau di season 1. In the end, menurut gue Yu Yu Hakusho itu yang paling bener sih. Beneran ya, maksudnya kayak mereka nge-cut yang emang ya udah cut aja gitu, banyak arc gitu. Ya memang mungkin anime fans banyak yang bakal sebel gitu ya pengen lihat arc-nya itu. Tapi setidaknya jadi tahu gitu lu mau ceritain apa, lu mau ngomongin apa gitu. Nggak kayak di akhir tiba-tiba lu kayak terlalu banyak yang pengen lu ceritain. Itu problem terbesarnya menurut gua. Di banyak banget live action, di banyak banget film-film akhir-akhir ini, series-series ini, kebanyakan yang mau diceritain terlalu dikit waktunya. You have to sacrifice something. In the end, episode 2 tetap yang terbaik dan bener-bener bagus, lebih bagus daripada animated seriesnya. Ingat, ini bukan karena Suki doang. Dan jangan kayak bocah yang apa ya, nyerang aktornya gitu, kayak tolol banget gitu lu nyerang aktornya. Ini sebenarnya ada kerja banyak orang gitu. Ini bukan aktor yang mau dia gaya kayak begitu, dia personality karakter jadi kayak gitu dan lain-lain. Ini kerja scriptwriter, director, producer dan lain-lainnya juga include gitu. Jadi jangan tolol dengan nge-reach sosial media cuma buat ngatain film lu jelek gitu, kayak buat apa? Again, congratulations, live actionnya setidaknya ya tidak terlalu lebih buruk daripada fanmade sebelumnya. Tapi sayang di ending mulai kelabakan, mulai bingung mau ngapain. Padahal tim VFX, tim special effect-nya udah gokil banget. Apinya, airnya walaupun masih sedikit goofy, banyak 3D kelihatan, tapi ya udah, nggak apa-apa. It's okay, it's okay. Bahkan bagus banget buat apinya. Kalau menurut kalian Sukinya nggak cocok pemerannya, kalian bisa komen di bawah dan nanti akan gua blok lu selamanya dari channel gua. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gua, gampang banget, tinggal klik tombol subscribe di bawah. Dan kalau kalian mau support gua lebih dari sekedar itu, kalian bisa klik tombol join atau gabung sehingga kalian bisa menjadi member dari channel ini. Dan ya, siap-siap Naruto live action. Gimana menurut kalian nih Naruto live action? Aduh! Sekian Radio Singham review gue terhadap Avatar The Last Airbender. Gue Nobening pamit undur diri dan untuk kita semua stay clean and sound.